sebelumnya di The Walking Dead. Halo teman-teman, selamat datang di channel konten film. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie yang berjudul The Walking Dead. Lebih tepatnya lanjutan dari video sebelumnya, dengan melanjutkan episode 4-6 di season ke-6 yang pastinya akan sangat seru. Mengingat di video kemarin kita sudah menyaksikan tayangan yang cukup menegangkan. Tak bosan-bosan saya mengingatkan, buat kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya menonton terlebih dahulu di season pembuka, agar kalian lebih bisa menikmati tentang keseruan di film ini. Tapi sebelum lanjut ke dalam isi ceritanya lebih dalam, buat kalian yang ingin tahu, saya ingin memperkenalkan kepada kalian sebuah platform investasi trading yang adil dan dapat dipercaya, yang pastinya sudah membantu saya akhir-akhir ini untuk mendapatkan income tambahan, yaitu sebuah aplikasi bernama Binomo. Yang mana Binomo adalah sebuah aplikasi investasi trading yang adil. Nah, caranya itu, kita harus mempelajari analisa arah grafiknya, apakah akan bergerak naik atau turun. Berhubung karena saya yakin jika grafik selanjutnya akan naik, jadi saya akan mulai invest di akun real saya sebesar 250.000 dengan klik naik. Lalu kita tunggu dengan seksama di time frame 1 menit untuk melihat analisa invest yang kita lakukan tadi. Nah, 3, 2, dan 1 berhasil, alhamdulillahirrabbilalamin. Analisa saya sukses ya, dan invest saya menjadi bertambah. Di mana investasi di Binomo ini sudah menjadi aktivitas baru bagi saya untuk nambah-nambah income tambahan, yang mana kita bisa mulai dengan modal 140.000 dan kita bisa berpotensi mendapatkan income tambahan. Dan sekarang saya ingin menunjukkan kepada kalian sejarah penarikan uang, di mana kalian bisa pilih garis 3 di kiri atas layar, lalu tinggal klik saldo, maka terlihatlah transaksi sejarah penarikan yang sudah kita lakukan. Untuk kamu yang mau mulai investasi di Binomo, perlu ditekankan kembali, jika investasi di Binomo ini harus berumur 18 tahun ke atas, dan perlu diingat lagi, jika yang namanya investasi, memang ada resikonya, jadi modal kalian bisa beresiko. Ada satu info penting tambahan buat kalian, di mana Binomo pastinya menyediakan trading yang adil untuk semua. Pastikan kalian cek terus update terbaru dari agen rahasia Binomo yang akan memastikan kalian untuk mendapatkan pelatihan dan pemahaman seputar dunia trading. Jika kalian masih bingung, bisa klik link yang ada di bawah untuk mengetahui informasi kelanjutannya. Dan khusus untuk kalian, saya ada kode promo nih, yaitu APF106 yang bisa kalian gunakan untuk mendapatkan bonus deposit di akun kalian. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung aja download aplikasi Binomo ini di Play Store atau App Store kalian ya. Atau, bisa langsung klik link yang ada di description box di bawah ini. Binomo, trading yang adil untuk semua orang. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan masa lalu Morgan, di mana sepertinya Morgan yang depresi akibat kehilangan sang anak, seketika melampiaskan kekesalannya dengan terus membunuh para zombie, di mana ia mengumpulkan para zombie itu untuk kemudian membakarnya. Keesokan harinya terlihat Morgan yang mulai memasangkan sebuah pertahanan di sekitar tempat itu dan bertahan hidup dengan sisa makanan, di mana Morgan yang tak mengerti apa yang harus ia lakukan seketika memiliki pendirian untuk membersihkan wilayah tempat itu dari para zombie. Namun di tengah perjalanan Morgan merasakan jika ada orang yang tengah mengikutinya. Morgan yang telah kehilangan akal dengan segera bersembunyi dan lantas langsung membunuh kedua pria tersebut, meski pada dasarnya salah satu dari mereka meminta ampun. Namun di sana Morgan yang terus ingin melampiaskan nafsunya tetap saja membunuh pria tersebut, di mana Morgan kini terlihat sangat berbahaya mengingat kesehariannya bertugas membersihkan area tempat ini dari para zombie bahkan manusia, yang mana Morgan tak peduli jika manusia itu jahat atau baik. Morgan pasti akan menghabisinya tanpa ampun. Hingga suatu ketika Morgan yang tengah termenung, tiba-tiba ia mendengar suara kambing
Lantas Morgan yang melihat kambing yang tengah terikat seketika lantas berusaha mengendap-endap untuk membawa kambing tersebut. Namun tiba-tiba saja datanglah seorang pemilik rumah itu yang seketika melarang untuk mengambil kambing tersebut yang dimana orang itu bernama Eastman. Hingga Morgan yang mendengar ada seseorang pun lantas berniat membunuh Eastman yang mana sebenarnya Eastman mengajak Morgan untuk berbicara baik-baik. Menyadari jika Morgan tidak bisa diajak kerja sama, seketika tiba-tiba saja Eastman datang dan memukul Morgan hingga tidak sadarkan diri. Alhasil setelah tersadar dari pingsan, nyatanya Morgan telah berada di sebuah sel penjara yang berada di dalam rumah Eastman, di mana Morgan setiap waktunya selalu diberikan asupan oleh Eastman dan terus memperhatikan Eastman yang tengah berlatih bela diri, lalu melakukan aktivitas seperti biasanya di mana Morgan terus saja memperhatikan gerak-gerik Eastman sampai berhari-hari. Terungkaplah sudah mengapa Eastman membiarkan Morgan di penjara karena Morgan sangat berbahaya, di mana Eastman sebenarnya tengah menunggu waktu yang tepat untuk bisa berbicara dengan Morgan, yang mana ternyata dulunya Eastman adalah seorang psikiater untuk mantan narapidana agar mereka tak melakukan kejahatan lagi. Merasa ini adalah bidangnya dan sudah waktu yang tepat bagi Eastman berbicara dengan Morgan. Karena telah sedikit tenang, seketika Eastman menanyakan apa yang dilakukan Morgan selama ini, lalu Morgan pun menjawab jika ia hanya melakukan pekerjaan gila, yaitu membunuh manusia dan zombie serta segala sesuatu yang mencoba mendekatinya. Karena pekerjaan itulah yang membuat Morgan tetap hidup sampai saat ini. Hingga suatu hari ketika merasa mempunyai titik lengah, Morgan kini lantas berbicara untuk keluar dari tempat itu, di mana Morgan mencoba merusak jendela rumah Eastman. Akan tetapi tiba-tiba saja Morgan melihat Eastman kembali. Setelah kembali, Eastman mengetahui jika Morgan sedang mengalami masa trauma yang begitu parah, membuat Eastman yang berlatar seorang psikiater ingin lekas membantu Morgan keluar dari masalah hidupnya tersebut. Hal itulah yang membuat Eastman mengerti jika Morgan seperti ini karena merasa tidak terima dengan hal yang telah menimpa kepada keluarganya ketika dulu. Merasa tidak bisa menolong karena ini faktor dari diri sendiri. Seketika Eastman mengarahkan Morgan untuk keluar pergi dari rumahnya karena selama ini sel yang ditempati Morgan tak terkunci. Namun bukannya berterima kasih karena telah dirawat oleh Eastman, ketika Morgan berhasil keluar dari sel, dia malah mencoba membunuh Eastman. Saat itu juga Eastman yang murka seketika dengan cepat dapat melumpuhkan Morgan dengan sangat mudah, hingga ketika Eastman berniat membunuh Morgan, namun ia mengurungkan niatnya itu dengan memberikan sebuah pilihan pada Morgan untuk diam di sini atau Morgan harus pergi. Yang mana jawabannya cukup mengejutkan ketika ternyata Morgan memilih kembali untuk masuk ke dalam sel. Setelah itu pikiran Eastman yang kembali terbuka terkait Morgan jika ia bisa sembuh, seketika menginginkan Morgan agar turut mempelajari bela diri Aikido yang ia kuasai, yang dimana bela diri itu telah ia gunakan saat melumpuhkan Morgan, dan Eastman percaya jika Aikido akan turut membantu kehidupan Morgan dalam segi apapun di tengah situasi ini. Hingga keesokan harinya terlihat Eastman yang ingin pergi untuk mencari persediaan, lalu dia meminta Morgan untuk sementara waktu menjaga rumah dan kambingnya itu. Setelah Eastman pergi, Morgan lantas membuka sejumlah buku yang diberikan oleh Eastman dan mulai mempelajari terkait bela diri Aikido, yang mana di dalam buku ajaran itu menjelaskan jika Aikido berarti tak membunuh seseorang karena nyawa begitu berharga di dunia ini. Tak lama kemudian ketika tengah membaca, para zombie pun berdatangan untuk memangsa kambing Eastman. Merasa ia menanggung amanat, Morgan lantas segera keluar dan membunuh para zombie tersebut. Setelah itu Morgan pun membawa kedua zombie itu untuk dibakar, namun ternyata di sana ia melihat bahwa Eastman telah mengubur para zombie guna memberikan pemakaman yang layak. Dengan itu Morgan yang mengerti seketika turut menguburkan kedua zombie tersebut. Namun tak lama kemudian Eastman pun datang dan memuji perbuatan yang cukup baik dari Morgan dan mendapatkan sedikit titik terang jika Morgan tengah melalui masa-masa sembuh dari traumanya itu. Alhasil di situ pun Morgan yang sudah banyak perubahan seketika mulai diajari bela diri Aikido, di mana Morgan yang turut menyimak dengan serius hari demi hari dilewati. Morgan pun kini tampak mulai berubah cukup baik dan merasakan ketenangan dalam hidupnya, serta ia juga mencoba terus melupakan masa lalu kelam hidupnya. Ketika waktu menunjukkan malam, terlihat Morgan yang menanyakan keberadaan sel penjara yang berada di rumah Eastman tersebut. Bagaimana Eastman bisa mempunyai sel di dalam rumah? Mendengar hal itu, Eastman pun mulai menceritakan sebuah kisah, di mana kala itu ia mempunyai seorang pasien bernama Wilton, di mana Wilton itu adalah seorang psikopat, serta Wilton pun diharuskan melalui beberapa terapi bersamanya, yang mana ketika proses penyembuhan, Wilton berpura-pura telah sembuh dari penyakit psikopatnya itu guna mengelabui orang-orang. Namun Eastman menyadarinya jika Wilton belum sembuh. Kemudian dia memberikan laporan untuk memenjarakan Wilton seumur hidup. Di suatu hari di mana Wilton merasa dendam kepada Eastman, dia pun kabur dari penjara. Kemudian Wilton membunuh istri serta anak-anak Eastman. Maka setelah melakukan pembunuhan, Wilton menyerahkan diri ke polisi, yang ternyata Eastman sengaja membangun sel penjara di rumahnya itu
guna untuk membawa Wilton dan mengurungnya di area sini. Lalu kemudian dia akan membiarkan Wilton mati hingga kelaparan. Akan tetapi Eastman yang tak tega, seketika dia tak jadi melakukannya karena Eastman percaya jika semua kehidupan itu sangat berharga. Keesokan paginya terlihat Eastman yang tengah mengatakan bahwa ia sedang membutuhkan beberapa perkakas guna membangun beberapa penjagaan di area perkebunan. Mengenal itu Morgan pun mengatakan jika ia tahu di mana mereka bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan oleh Eastman. Setelah itu Morgan segera membawa Eastman ke tempat dulu ia tinggal. Setelah tiba di sana, Eastman berbelasungkawa atas kematian istri dan anak Morgan. Lalu Eastman pun juga mengajak Morgan untuk berlatih kembali jurus Aikido. Dalam kemudian tiba-tiba saja orang yang waktu itu Morgan bunuh pun datang dan telah berubah menjadi zombie. Melihat hal itu Morgan yang hendak menghabisi seketika terdiam, membuat pikiran Morgan kembali kacau. Melihat bahwa Morgan dalam bahaya, Eastman segera menolongnya dan mengorbankan dirinya digigit oleh zombie tersebut. Alih-alih berterima kasih, saat itu juga Morgan marah karena dia telah mencampuri urusan Morgan. Lalu setelah itu Morgan langsung menyerang Eastman yang tengah terluka, namun pada akhirnya Eastman bisa mengalahkan Morgan kembali. Di mana di tengah itu pun Morgan berubah menjadi tak terkontrol lagi dan mulai kembali mengingat terkait masa lalu yang buruk. Tak lama kemudian di area hutan, setelah kepergian Eastman, di sini Morgan melihat satu zombie. Kemudian Morgan segera membunuh zombie tersebut yang tak hayal di waktu yang pas. Nyatanya terlihat dua orang yang tengah ketakutan oleh zombie. Di saat itu juga Morgan yang hendak akan membunuh kedua orang tersebut. Namun kedua orang itu langsung mengucapkan terima kasih kepada Morgan dan sedikit memberikan beberapa persediaan mereka kepadanya, yang mana mereka mengira bahwa Morgan telah menyelamatkan mereka berdua dari para zombie. Hal itulah yang membuat Morgan pun kembali tersadar. Kemudian ia kembali ke rumah Eastman. Namun saat ia tiba, ia melihat kambing itu telah mati dimakan oleh satu zombie. Melihat hal itu Morgan segera membunuh zombie tersebut. Lantas dengan cepat, Morgan membawa mayat zombie itu dan kambing untuk dikuburkan. Yang ternyata di sana ada Eastman yang tengah menggali kuburan, di mana nyatanya infeksi gigitan Eastman telah sepenuhnya mulai menyebar, serta membuat Eastman begitu tak berdaya dan lemah. Alhasil Morgan yang tak kuasa seketika meminta Eastman yang sudah baik kepadanya untuk beristirahat, sementara ia yang akan menggali kuburan untuk zombie dan kambingnya tersebut. Hingga dikala akan menggali, tiba-tiba di situ Morgan melihat papan nisan dengan nama yang ia kenal. Kemudian dengan cepat Eastman mulai mengaku jika dulunya ia sama seperti Morgan, yang mana sebenarnya ia telah melakukan kejahatan kepada Wilton karena dendam dan membiarkan Wilton mati kelaparan di area sel. Namun berkat kejadian tersebut, bukannya terbalaskan, justru Eastman malah memiliki kehidupan yang tak tenang, di mana Eastman yang menyesal seketika menemukan sebuah kedamaian setelah ia memutuskan untuk tak membunuh siapapun lagi karena nyawa manusia sangat berharga. Hingga menyadari dirinya tak bisa bertahan lebih lama, Eastman pun lalu meminta Morgan untuk tetap tinggal di rumahnya karena di sana terdapat persediaan yang cukup. Namun kelemahannya di sini Morgan akan tinggal sendirian dan tak ada teman. Hingga setelah beberapa waktu kemudian, tepatnya setelah kematian Eastman, Morgan pun lantas pergi dari sana dan merasa benar-benar mendapatkan kehidupan baru berkat bertemu dengan Eastman. Di mana saat di tengah perjalanan, ia pun menemukan papan yang menuju terminus sekaligus menjadi penjelas mengapa Morgan bisa bertemu dengan Daryl dan bisa bertemu dengan kelompok Rick. Yang mana hal tadi nyatanya dengan sengaja Morgan ceritakan kepada salah satu kelompok Wolves yang telah disegap olehnya di sebuah ruangan, karena Morgan berharap jika pria itu bisa berubah sepertinya. Kemudian pria itu pun memperlihatkan luka di perut dan mengatakan pada Morgan bahwa sebenarnya mereka ke Alexandria untuk mencari obat. Namun pikirnya sebelum mengambil obat yang ia perlukan, dia harus membunuh semua penduduk yang berada di Alexandria terlebih dahulu. Mendengar omong kosong yang dilayangkan orang itu, membuat Morgan yang murka. Seketika setelah itu Morgan pun pergi dari sana, lalu dia pun mengunci pintu tersebut. Akan tetapi ketika di luar, tiba-tiba saja Morgan mendengar suara Ricky yang meminta tolong yang begitu jelas ia dengar. Lalu Sim pun beralih terlihat Diana yang tengah berada di atas menara. Di saat itu juga Diana menguping pembicaraan Mason yang tengah meminta maaf pada Maggie karena dia telah berpisah dengan Glenn. Tak lama kemudian Diana merasa terkejut saat melihat Ricky yang tengah dikejar oleh kelompok zombie yang begitu banyak dan meminta tolong untuk segera dibukakan gerbangnya. Mendengar teriakan tersebut, Mason dan Maggie yang langsung membukakan gerbang itu. Maka setelah berhasil terselamatkan, terlihat sekumpulan zombie mulai mengepung camp Alexandria yang membuat mereka tak memiliki celah untuk keluar masuk kembali di area camp ini, di mana para penduduk Alexandria yang mulai panik. Begitupun dengan Diana. Saat itu juga Rick mulai menjelaskan situasi mereka. Rick juga mengetahui jika mereka belum pernah mengalami situasi saat ini, namun untuk sekarang mereka masih aman karena dinding tersebut cukup kuat untuk menahan para zombie. Di mana menurut Rick, ia percaya jika Daryl, Abraham, dan Sasha akan segera kembali dan mereka pun akan membawa iring-iringan zombie ini menjauh kembali dari Alexandria menggunakan kendaraan mereka di tengah kelompok yang tidak bisa ditenangkan.
Lalu Eren mulai angkat bicara di mana Eren mulai menjelaskan guna membantu Rick jika rencana Rick itu hampir berhasil. Jika saja kelompok Wolves tak mengacaukan tempat tersebut, maka rencana mereka menjauhkan zombie akan berhasil, yang mana Eren mulai mengakui kesalahannya. Jika kelompok Wolves datang karena perbuatannya, karena ia sadari jika foto-foto Alexandria yang hilang membuat kelompok Wolves tahu dan berdatangan untuk menyerang. Dimana setelah kejujuran itu, Diana yang merasa kecewa pun langsung pergi dari sana. Setelah pembahasan di area gerbang, terlihat Jesse yang akan menguburkan mayat-mayat penjahat itu. Tiba-tiba saja Rick langsung menghentikannya dan mengatakan, jika kita tak boleh mengubur pembunuh di dalam dinding, karena itu sudah menjadi peraturan bagi mereka. Di waktu yang sama di tempat berbeda, tepatnya di area persediaan, terlihat penduduk yang berusaha menjarah persediaan makanan di gudang dengan alasan mereka tak ingin mati kelaparan, karena mereka tak bisa kembali keluar, di mana Olympia yang menjaga pun tak bisa mencegah mereka semua bertindak. Tak lama kemudian Spencer pun datang dan mengatakan jika mereka bisa menghadapi ini semua secara bersama-sama, di mana dengan pembicaraan singkat Spencer nyatanya membuat mereka yang malu, seketika menyimpan kembali persediaan dan langsung pergi dari sana. Melihat hal itu, Diana merasa bangga kepada anaknya itu yang telah memiliki jiwa kepemimpinan. Tak jauh dari gudang, kemudian Eren terlihat memperhatikan anak-anak yang tengah menuliskan nama-nama korban yang telah mati akibat penyerangan tersebut. Bahkan di sana anak-anak itu menuliskan Glenn dan Nicholas yang dianggap telah tiada. Lalu Eren yang melihat Maggie pergi pun segera mengikutinya, yang mana ternyata Maggie pergi ke area gudang senjata, di mana Maggie merencanakan akan mencari Glenn. Dan di situ Eren yang merasa harus membantu seketika memaksa Maggie agar ia memperbolehkan pergi dengannya karena dia mengetahui cara keluar dengan sangat aman tanpa melewati gerbang. Sementara itu di dalam rumah terlihat Diana yang tampak sedih. Di sana ia kembali teringat dengan impian Reg yang harus diwujudkan karena tak ada waktu kembali. Pada akhirnya Diana seketika menyusun sebuah rencana agar penduduk tak kelaparan dan bisa bertahan. Namun tiba-tiba saja ketika tengah berkonsentrasi, ia mendengar suara gelas yang terjatuh, yang mana ternyata itu adalah Spencer yang tengah mabuk, di mana nyatanya Spencer telah mencuri persediaan itu dari gudang, serta semua perkataan Spencer kepada orang-orang tadi hanyalah omong kosong, karena Spencer tak ingin jika orang-orang itu mengambil persediaan dan ia tak dapat kembali jatahnya. Maka dari itu Diana yang kecewa seketika tak kuasa akan sifat anaknya. Lalu Diana pun tambah drop ketika Spencer menyalahkan Diana atas apa yang telah terjadi, termasuk juga dengan kematian Aiden serta ayahnya itu. Di sisi lain, terlihat Cal yang tengah menemui Ron dan menanyakan apa Ron melihat Enid. Seketika Ron berkata jika mungkin Enid telah keluar sebelum para zombie itu berdatangan, dan saat ini pun Enid tengah terjebak. Lantas Cal yang mendengar seketika berniat akan mencari Enid, lalu ia membutuhkan bantuan Ron. Mendengar hal itu, Ron pun tak mau membantunya, yang mana ternyata Enid adalah kekasih Ron, dan Ron juga mengetahui jika Cal itu menyukai Enid. Hingga Cal yang hendak pergi seketika dilarang oleh Ron agar tak memaksakan kehendaknya, membuat keadaan yang mana sedikit terjadi aksi perkelahian yang mengakibatkan Ron terjatuh. Lalu Ron mengatakan jika Cal tetap ingin pergi, maka ia akan memberitahukan itu pada Rick. Sementara itu di area perawatan, terlihat Dennis yang merasa putus asa, di mana Scott belum tersadar karena luka kakinya itu mengalami infeksi. Kemudian Dennis menceritakan semua itu pada Tara. Namun di sini Tara mencoba menenangkannya dengan mengatakan jika pasiennya itu belum mati, dan Tara meminta Dennis tak menyerah karena Tara membenci orang yang terus menyerah. Di waktu yang sama pun saat itu juga terlihat Jesse yang melihat satu zombie yang berada di sebuah rumah, yang mana itu adalah salah satu penduduk Alexandria. Di situ Jesse melihat luka sayatan di lengan zombie tersebut yang disenyalir jika sebelumnya zombie ini bunuh diri. Saat itu juga dari arah belakangnya penduduk yang lain tengah berkumpul dan sontak melihat Jesse yang tengah membunuh zombie itu. Kemudian Jesse menyemangati mereka agar mau melawan dan harus bisa menghadapinya karena inilah kehidupan yang mereka jalani sekarang. Jika mereka diam saja, cepat atau lambat, maka mereka pun akan turut mati. Lalu Shin pun beralih kepada Eren yang mulai mengajak Maggie masuk ke lubang gorong-gorong, di mana mereka bisa melewati dinding melalui saluran yang berada di bawah para zombie. Namun di sana jalan keluar telah tertutup sebuah tangga. Alhasil mereka yang segera menyingkirkan tangga tersebut. Namun tetapi di sana kepala Ron terluka saat menarik tangga dan muncullah dua zombie dari sana. Meski sempat kewalahan, namun pada akhirnya Eren yang berhasil berdiri seketika menyelamatkan Maggie yang tengah diserang oleh zombie. Sontak melihat luka yang berada di kepala Eren, Maggie meminta Eren untuk kembali dan mengobati lukanya tersebut. Namun Eren yang tak peduli segera mengarahkan Maggie untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Alhasil setelah melalui separuh jalan, terlihat Eren dan Maggie yang telah tiba di area pintu selokan. Saat Eren akan membuka pintunya itu, Maggie langsung berteriak melarangnya dengan keras, menimbulkan para zombie berdatangan, yang mana ternyata saat ini Maggie tengah mengandung. Dan Maggie yang berubah pikiran seketika ingin menjaga kandungannya karena saat ini Maggie tak tahu apakah Glenn masih hidup atau tidak. Mendengar hal itu, Eren yang seketika menjadi paham
langsung berusaha menenangkan Maggie dengan cara memeluknya. Kembali ke area camp, terlihat Ron yang mendatangi Rick yang tengah berjaga di menara. Lalu Ron memberitahukan kepergian Enid serta Cal yang akan pergi mencari Enid. Kemudian Ron pun menawarkan diri untuk menjaga di sana, namun ketika Rick hendak pergi, lalu Ron meminta Rick untuk mengajarinya terlebih dahulu cara menembak. Sementara di ruangan medis, terlihat Dennis yang masih membaca bukunya itu. Hingga padanya Dennis menemukan sesuatu yang tengah ia cari dan langsung bertindak sesuai apa yang sudah ia pelajari. Lantas setelah dirasa berhasil, lalu Dennis segera menemui Tara guna memberitahukan terkait keberhasilannya. Malam hari pun kini tiba, terlihat Diana yang berniat akan mengembalikan persediaan makanan yang telah anaknya ambil ke gudang penyimpanan. Namun tiba-tiba saja, satu zombie datang dan langsung menyerangnya. Di sana Diana melawan zombie itu dengan menusuk menggunakan pecahan botol, namun di situ zombie itu tak mati karena Diana menusuk zombie itu di bagian jantung. Tak lama kemudian Rick pun datang dan turut membantu. Di saat itu juga Rick melihat keadaan Diana yang sangat kacau. Kemudian Diana mengatakan bahwa ia ingin hidup panjang serta Alexandria tetap berdiri. Lalu Diana ingin Rick memimpin camp Alexandria ini, dan ia juga berpikir jika penduduknya itu tak membutuhkannya lagi. Lantas setelah itu Maggie dan Eren yang telah berada di area menara guna berjaga. Lalu Maggie turun dari sana yang ternyata dia pergi untuk menghapus nama Glenn yang berada di antara nama-nama korban, karena ia yakin jika Glenn masih hidup, yang mana hal itu pun diikuti oleh Eren dengan menghapus nama Nicholas. Lalu Eren mengatakan jika Glenn kembali, maka Maggie harus memberitahukannya pada Glenn agar mereka bisa segera menamai anaknya itu. Setelah beberapa waktu ketika kejadian serangan zombie kepada Diana, terlihat Diana yang tengah berjalan dan mendekati gerbang, di mana di luar itu terdapat banyak sekali zombie. Sebelum pergi dari sana, Diana terlebih dahulu memukul pagar itu untuk melampiaskan kekesalannya itu. Namun tanpa Diana sadari, terlihat ada darah zombie yang keluar dari lubang dinding tersebut. Hingga ketika waktu menunjukkan pagi, terlihat Sasha, Daryl dan Abraham yang telah selesai dengan misi mereka membawa para zombie sejauh yang mereka bisa, di mana mereka yang akan kembali menuju Alexandria. Namun saat di tengah perjalanan, tiba-tiba terdapat sekelompok orang yang menembaki mereka, membuat Daryl pun terjatuh dari motornya itu. Namun di situ Daryl berhasil bangkit, yang mana sebuah mobil terus saja mengikuti Daryl. Namun hingga pada akhirnya Daryl berhasil lolos dari kejaran ketika Daryl sempat melarikan diri ke dalam hutan. Sementara itu, terlihat Sasha dan Abraham yang turun dari mobil. Seketika langsung menembaki mobil yang mengikuti mereka, membuat mereka yang berhasil sedikit cemas karena mereka telah terpisah dengan Daryl dan kehilangan jejaknya. Di sisi lain terlihat Daryl yang merasa lelah pun kini lantas menjatuhkan diri di tanah. Saat itu Daryl pun mencoba menghubungi Sasha dan Abraham, namun di sana Daryl tak mendapatkan jawaban sama sekali. Hingga ketika Daryl melihat tangannya mengeluarkan darah, dengan itu Daryl melepaskan jaketnya. Kemudian Daryl menutup motornya dengan dedaunan guna mengantisipasi motornya dibawa oleh orang lain. Hingga ketika ia mendengarkan sesuatu, saat itu juga Daryl yang segera mengecek suara tersebut. Namun tiba-tiba dia menemukan dua orang wanita yang tengah bersembunyi. Namun sialnya, tiba-tiba seseorang pria datang dan langsung memukul Daryl hingga tak sadarkan diri. Keesokan harinya terlihat Daryl yang tersadar namun tangannya sudah terikat. Yang nampaknya Daryl kini dijadikan tawanan oleh mereka, di mana ketiga orang ini lantas menyuruh Daryl untuk ikut bersama dengan mereka. Yang mana mereka kira jika Daryl adalah kelompok orang yang mengejar mereka. Maksud dari pria itu, ia berniat akan menukar Daryl dengan temannya yang telah tertangkap oleh kelompok itu. Namun di sini, Daryl tak bisa berbuat apa-apa, lantas mengikuti kemana arah mereka pergi. Kemudian mereka bertiga membawa Daryl ke suatu tempat. Akan tetapi di sana orang-orang itu telah berubah menjadi zombie. Hingga mereka yang terlihat syok, tiba-tiba saja seorang wanita bernama Tina pun pingsan. Saat itu juga Daryl memanfaatkan situasi lengah ini untuk kabur dari sana. Serta ia juga tak lupa mengambil tas orang-orang tersebut. Setelah dirasa lumayan jauh melarikan diri dari mereka, Daryl segera melepaskan ikatannya itu. Kemudian ia kembali menghubungi Sasha namun tak ada jawaban sama sekali. Lalu tiba-tiba saja satu zombie datang yang akan menyerangnya, namun Daryl berhasil membunuh zombie tersebut. Yang mana ternyata di dalam tas itu terdapat sekotak obat yang sudah mereka jaga. Lalu scene pun beralih kembali, terlihat Abraham dan Sasha yang menduga jika Daryl berhasil lolos dari kejaran karena mereka tak menemukan motor milik Daryl di tempat tersebut. Kemudian Sasha mencoba menghubungi Daryl namun di sana tak ada jawaban sama sekali. Di saat itu juga Abraham berpikir jika Daryl telah kembali ke camp. Mengenal itu Sasha mengatakan bahwa Daryl tak mungkin meninggalkan mereka berdua di area sana karena Daryl adalah pelacak yang hebat. Maka Sasha ingin tetap mereka berada di sini dan meninggalkan semacam jejak agar Daryl bisa menemukan mereka. Hingga pada akhirnya mereka yang menemukan sebuah bangunan yang cukup aman. Setelah itu Sasha langsung membaringkan tubuhnya untuk beristirahat sejenak. Sementara Abraham akan berjaga, akan tetapi berhubung Sasha tak bisa tidur. Kemudian mereka berdua pun mulai berbincang terkait apa yang telah mereka lalui selama ini. Lalu scene pun kembali ke area tepatnya keberadaan Daryl yang kini kembali kepada pria dan dua wanita tersebut.
Setelah itu Daryl mengembalikan tas yang berisi obat kepada mereka, akan tetapi dia meminta pistol milik pria tersebut agar Daryl bisa berjaga, hingga ketika Daryl hendak pergi dari sana, namun tiba-tiba saja sebuah mobil pun datang menghampiri. Seketika mereka yang berwaspada dan para kelompok di area mobil pun mulai turun, namun di sana Daryl yang iba seketika menolong mereka bertiga untuk kabur dari kelompok tersebut. Saat tengah bersembunyi, Daryl langsung memancing salah satu kelompok itu hingga tiba-tiba tangan orang itu tergigit oleh zombie yang berada di sana. Lalu tangan orang itu pun harus dipotong. Alhasil karena kejadian itu pun, pemimpin mereka pun menyuruh anggotanya untuk kembali pulang. Setelah mereka pergi, pria itu pun tersadar jika Daryl bukan bagian dari kelompok tadi. Lalu pria itu pun meminta maaf kepada Daryl karena ia bersalah sudah mengancam dan juga mengikatnya. Hingga scene pun kembali di saat Abraham tengah berjaga. Dia seketika melihat satu zombie tentara yang tergantung akibat sebuah besi yang telah menancap di tubuh zombie tersebut. Saat itu juga dia menemukan beberapa roket dan sekotak cerutu. Kemudian Abraham langsung menyalakan cerutu itu. Lalu dia mulai memperhatikan zombie tersebut yang terus saja bergerak. Hingga padanya zombie yang tergantung itu pun terjatuh dari sana. Namun suatu keajaiban terjadi. Ketika di sana peluncur roket telah tertinggal, membuat Abraham yang begitu senang seketika kembali kepada Sasha dengan membawa barang-barang yang ia temukan tadi. Sontak, melihat hal itu Sasha segera menanyakan dari mana Abraham mendapatkan semua ini. Namun di sini Abraham mengatakan jika tak penting mengetahui barang ini dari mana. Yang pasti, Abraham kini bicara bahwa ia telah mengenal baik kelompok Rick dan ia yakin jika Rick akan menangani semua masalah yang berada di Alexandria tersebut tanpa menyerah. Di mana Abraham yang sepertinya telah nyaman tinggal di camp Alexandria, seketika di situ Abraham berkata jujur jika ia menyukai Sasha. Mendengar hal itu, Sasha hanya bisa terdiam dan tersipu malu. Hingga ketika Daryl yang masih berjuang bersama dengan mereka, yang mana mereka hendak pergi ke rumahnya yang dulu, namun ternyata rumahnya itu telah habis terbakar. Dan di sana mereka menemukan keluarganya yang telah mati terbakar. Kemudian Tina yang langsung menghampiri kedua mayat tersebut. Namun di sana mereka masih hidup dan telah berubah menjadi zombie. Saat itu juga Tina tergigit. Melihat hal itu mereka pun tak bisa menyelamatkan Tina. Sontak mereka yang tak bisa bersedih lama-lama. Dengan cepat setelah itu Daryl berusaha membantu pria itu untuk menguburkan keluarga mereka. Lalu di sana pun Daryl mengajukan 3 pertanyaan yang selalu dipakai oleh kelompoknya itu. Setelah pria itu menjawab semua pertanyaan itu, Daryl mulai menceritakan tempat tinggalnya tersebut. Lalu Daryl mengajak mereka untuk ikut bersamanya. Alhasil setelah dirasa sepakat, seketika Daryl mengajak mereka ke tempat di mana ia menyimpan motor miliknya, di mana Daryl ingin mereka mencari Sasha dan Abraham terlebih dahulu. Kemudian mereka berdua bisa menaiki mobil Sasha. Namun pria yang kini kembali curiga kepada Daryl seketika menodongkan pistolnya kepada Daryl. Lalu pria itu meminta Daryl untuk menyerahkan senjatanya itu. Hingga pada akhirnya Daryl yang tidak bisa berbuat banyak pun seketika memberikan senjatanya itu. Lalu mereka berdua pun pergi dari sana dengan menggunakan motor Daryl dan meninggalkannya di sana tanpa rasa iba. Alhasil setelah menelan kenyataan pahit, kemudian Daryl pun kembali berjalan dan di sana ia sontak begitu beruntung ketika menemukan sebuah mobil yang berada di hutan tersebut. Namun sebelum menaiki mobil itu, Daryl terlebih dahulu membunuh satu zombie yang telah berada di dalam mobil itu. Sementara itu terlihat Abraham yang tengah memamerkan baju yang ditemukannya itu pada Sasha. Tiba-tiba mereka berdua langsung mengambil senjata mereka saat mendengar suara mobil yang mendekati tempat tersebut. Namun di situ mereka yang merasa lega saat mengetahui yang mendatangi mereka adalah Daryl. Setelah itu mereka bertiga pun kembali ke camp Alexandria. Di tengah perjalanan Daryl pun mencoba menghubungi Rick, namun yang terdengar hanyalah seseorang yang meminta pertolongan. Hingga film The Walking Dead season 6 episode 4-6 pun kini selesai.